Saya akan tunjukkan 7 alasan menggunakan rotating laser dibandingkan dengan auto level untuk pekerjaan pengukuran elevasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan rotating laser sebagai alat pengukuran elevasi pada pekerjaan konstruksi. Sebenarnya laser sudah lama digunakan pada dunia konstruksi, hanya belum populer di Indonesia, seperti halnya auto level atau waterpass. Nama saya Bayu dari Position Part. Baik, pertama saya akan jelaskan apa itu rotating laser. Rotating laser atau rotary laser adalah alat ukur elektronik yang memancarkan cahaya laser dan berputar 360 derajat dengan kecepatan sampai dengan 600 rpm atau 10 putaran dalam 1 detik. Sangat cepat. Sehingga titik laser yang dihasilkan tadi seolah-olah berbentuk garis. Tetapi bukan hanya garis saja yang dihasilkan, tetapi berupa bidang datar berbentuk lingkaran dengan rotating laser ini sebagai titik tengahnya. Bagaimana cara kerja alat ini? Rotating laser memiliki sistem pendulum yang bekerja sesuai dengan gaya gravitasi untuk mendapatkan posisi vertikal pada titik dia berdiri. Alat rotating laser ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan cahaya laser. Kemudian cahaya laser yang dihasilkan tadi akan diproyeksikan oleh prisma dengan sudut 90 derajat dari posisi vertikal ini, sehingga akan memberikan permukaan datar pada tempat berdiri alat. Rotating laser ini bisa menjangkau area dalam diameter 500 meter atau hampir 200.000 meter persegi atau 20 hektar, atau kira-kira 50 lapangan sepak bola. Area yang cukup luas untuk keperluan pekerjaan konstruksi dengan satu laser. Saya akan tunjukkan 7 alasan menggunakan rotating laser dibandingkan dengan auto level untuk pekerjaan pengukuran elevasi. 1. Menggunakan sistem perataan otomatis atau self-leveling. Sistem perataan otomatis atau self-leveling adalah sistem yang tidak dimiliki auto level, karena kita harus meratakan posisi alat setiap kali melakukan pengukuran dengan mengatur nivou atau gelembung udara. Sedangkan rotating laser, setelah kita nyalakan tombol power, alat ini akan meratakan posisinya sendiri dalam beberapa detik. 2. Cara pengukuran. Pengukuran dengan menggunakan auto level memerlukan 2 orang. 1 orang pada posisi alat untuk melakukan peneropongan, dan 1 orang lagi memegang rambu pada titik yang akan diukur. Sedangkan rotating laser hanya memerlukan 1 orang untuk memegang sensor pada rambu. 3. Waktu kerja. Rotating laser bisa digunakan siang dan malam, baik gelap maupun terang. 4. Lama pengukuran. Proses pengukuran dengan rotating laser lebih cepat, karena hanya cukup berpindah dari satu titik ke titik lain. 5. Akurasi. Spesifikasi akurasi pada auto level mungkin lebih baik dibandingkan dengan rotating laser, tetapi dengan catatan pembacaan dan perhitungan yang benar, karena penglihatan setiap surveyor bisa berbeda satu dengan yang lain. Karena pengukuran mengandalkan keterampilan setiap orang, sehingga kemungkinan kesalahan karena human error peluangnya cukup besar. Sedangkan rotating laser menggunakan sensor yang tidak memerlukan interpretasi atau perhitungan manual. 6. Tingkat kesulitan.
Pengguna auto level harus melakukan perhitungan rata-rata bacaan benang atas dan benang bawah, sedangkan rotating laser hanya perlu membaca nilai yang ditunjukkan oleh sensor. 7. Biaya. Harga rotating laser mungkin lebih mahal dibandingkan auto level, tetapi jika dihitung biaya penggunaan, total biaya pembelian satu auto level dan biaya gaji 2 orang, dengan pembelian satu rotating laser dan biaya gaji 1 orang, biaya penggunaan rotating laser lebih murah dibandingkan menggunakan auto level. Jadi bagaimana menurut Anda?